Salam pemenang, saudara-saudara sekalian. Bertemu lagi kita di sini kembali dengan Mas Yayut yang tercinta. Kita ngomong apa nih Mas sekarang nih? Katanya banyak banget tuh ABE. Apa aja tuh ABE? Mungkin kesempatan sore ini kita bicara tentang sikap, Sikap, keyakinan, keyakinan, dan etika. jadi affective, Mhm. belief, Belief, and etik. ethics. Betul. Waduh, ini 3 semester tuh tiga-tiga. Ada 3 istilah. Nah, mangga Mas Yayut, gimana nih Baik. sharingnya? Eh, Selamat sore Mas Eko. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore para pemirsa. Senang sekali pada sore hari ini kembali bisa ketemu dengan Mas Eko ya. Sama-sama. Ngangenin ketemu Mas Eko. Jadi obrolan kita pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbicara tentang sikap, kemudian juga tentang keyakinan dan etika. Oke. Ya, 3 hal yang sangat mendasar. Itu sangat berhubungan itu. Berhubungan itu. Berhubungan Betul. sekali. Ya, ya. Sangat mendasar dalam perilaku yang ditampilkan seseorang Oke. dalam hubungan dengan orang lain tentunya. Ya. Ya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar dan penting? Saya ingin mensitir apa yang disampaikan oleh mantan presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt. Delano Roosevelt, Ya. ya, bahwa kebaikan seseorang tidak akan tergerus hanya karena dia berbuat yang baik untuk orang lain, misalnya staminanya jadi habis, Ya. ya, semacam itu, ataupun semangatnya lantas jadi mengendor, tidak, Oke. ya. Karena itulah poin yang sangat penting yang disampaikan oleh Roosevelt. Kemudian betapa pentingnya kita memahami tentang sikap, ya. Karena banyak kalangan yang agak bingung memahami bagaimana sikap seseorang bisa berubah, ya. Yang tadinya dia mungkin tampil A, Tiba-tiba jadi tiba-tiba B. berubah jadi B, Ya. ya. Apa ya sebenarnya yang terjadi di balik perubahan tadi? Nah, itulah yang coba kita bahas pada Oke. sore hari ini, Mas Eko. Kita mulai dengan konsep acceptance, atau saya coba terjemahkan dalam istilah kata bahasa Jawa yang sangat populer, nerimo. Nerimo. Ya. Konsep nerimo seperti apa? Bahwa merupakan hal yang penting dalam mengelola sikap kita, bagaimana kita bisa memposisikan diri dengan penuh nerimo tadi. Ya. Ya. Jadi di balik kata-kata nerimo ada unsur fleksibilitas. Oke. Ya. Fleksibilitas mental. Ya. Karena kalau seseorang tidak mempunyai fleksibilitas mental, dia sulit untuk bisa memunculkan sikap nerimonya tadi. Iya, setuju. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian itu yang mendasar dari konsep nerimo. Lantas bagaimana multidimensi dari konsep ini? Bahwa konsep nerimo berkait erat dengan berbagai dimensi kehidupan yang dimiliki oleh seseorang, yang dalam hal ini orang itu kan punya persepsi ya Mas ya. Pasti. Persepsi macam-macam yang bisa beda antara orang satu dengan orang yang lain. Ya. Bahkan pada orang yang sama, ketika mempersepsi satu hal yang sama sebenarnya juga bisa berbeda. Bisa berbeda, jelas. Apalagi kalau dengan orang lain. Dengan orang lain, iya. Ya. Mas melihat sesuatu yang bergerak mungkin beda dengan saya melihat sesuatu yang bergerak tadi. Ya. Nah, disinilah peranan persepsi yang akhirnya membuat berbeda antara manusia satu dengan yang lain. Ya. Itu berkaitan dengan persepsi. Kemudian dengan kita bisa fleksibel di sana, tentunya nantinya kita bisa lebih luas di dalam melihat perbedaan, tidak memaksakan mau kita sendiri, ya, seolah-olah saya yang paling benar, ya, apa yang dilihat, apa yang dinyatakan oleh orang lain salah. Ya. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka akan terjadi benturan ya, memaksakan kehendak, ya, kaku, ya. Oleh sebab itu
perlu ada kemampuan yang holistik untuk melihat satu hal, Ya. apapun itu. Oke. Nah, itu yang sangat diperlukan berkaitan dengan multidimensi Mm-mm. dalam menerima. Oke. Ya. Siap untuk melihat secara holistik perubahan-perubahan, tantangan-tantangan yang ada di sekeliling kita. Ya. Berikutnya berkait dengan bagaimana kita mengaplikasikan secara praktis Ya. tentang konsep nerimo ini. Ya. Ya. Nomor satu, kita coba meminimalisir, mengurangi pengaruh emosi. Itu yang suka membuat bias tuh. Ini buat bias, ini Iya. yang ngerusak. Akhirnya tuntutan untuk bisa bagaimana menampilkan nerimo tadi Ya. terganggu. Ya. Ya. Jadi ya memang harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan emosi. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ada semacam teknik disosiasi Mm-mm. yang penting untuk mencegah terjadinya subjektivitas. Oke. Ya intinya kan disosiasi itu melihat secara luas ya, Ya. secara lebar. Setuju. Bagaimana bisa memahami tidak kaku dari satu sudut pandang saja. Oke. Ya. Jadi belajar untuk memahami perbedaan pandangan pihak lain. Ya. Ya. Dan itu biasa. Itu dia. Jangan terlalu Kadang ada orang yang nggak bisa begitu. enggak, udah salah aja ya orang ngomong beda udah Dia merasa paling benar. Iya, itu. Pendapat orang lain, persepsi orang lain salah. Iya, betul. Susah kalau sudah ketemu dengan orang seperti itu, Mas Eko. Ya. Iya, iya. Jadi pendekatan ini Mm-mm. mencegah adanya subjektivitas, menggiring kita untuk bisa lebih objektif. Oke, oke. Kemudian membantu dalam proses adaptasi. Ya. Adaptasi terhadap apa? Terhadap perubahan, terhadap realitas yang sesungguhnya. Ya. Tanpa kita dibekali hal ini, kita sulit untuk bisa menyelaraskan diri dengan perubahan-perubahan tadi, sulit untuk menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Ya. Kita terkurung oleh keyakinan diri yang berlebihan, semacam itu. Nah, itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Good. Berkaitan dengan masalah sikap, kemudian keyakinan dan etika tadi. Ya. Itu semua diringkas dalam satu prinsip Jawa nerimo itu ya. Itu dalam sebenarnya itu secara filosofis itu ya. Betul. Ada Kan di awal tadi Mas Eko mengatakan, wah ini kalau membahas ini 3 semester. 3 semester ya. Jadi kita bikin ringkas. Iya, jadi nerimo itu multidimensi jadinya. Multidimensi. Itu betul. multidimensi. Dan itu kan munculnya dari kasanah Iya. budaya kita. Kita. Jadi nerimo itu bukan sekedar pasrah, bukan ya. Bukan. Tapi di situ ada kristalisasi dari sifat tadi ya. Betul. Sifat melihat, menghormati juga persepsi orang lain yang beragam itu. Betul. Tidak mudah menyalahkan orang lain kalau punya pandangan yang berbeda. Betul. Gitu ya. Dan itu bisa dilatih sebenarnya nerimo itu ya. Bisa. Ya. Banyak sekali yang susah loh itu. Kata sederhana nerimo tapi katanya orang nerimo itu kadang-kadang damai gitu kan. Iya. Dia tidak, ada yang ngerasa nerimo tuh ngalah gitu loh. Ini mungkin satu kekeliruan ya. Iya. Mereka melihatnya dari sisi nerimo tuh lemah. Betul. Ngalah nuansanya betul, kesannya lemah, seperti ya. itu. Padahal kalau kita lihat dengan sudut pandang atau kacamata yang lebih besar, lebih luas, tentunya kita melihat sesuatu yang justru ini poin yang paling pokok. Iya. Ya, bahwa nerimo bukan kelemahan. Iya. Kan ada pandangan orang mengatakan nerimo tuh, kamu nggak punya sikap. Iya betul. Dia nggak tahu. Bukan. Dia bukan kelemahan. Justru kemampuan nerimo adalah sebuah kekuatan. Iya. Yang harus dimiliki oleh setiap orang. Iya. Untuk bisa fight dengan lingkungan, Iya. berhubungan, ya bersosialisasi dengan pihak lain, semacam itu. Nah, kalau ini kita miliki, maka kita siap untuk menghadapi perubahan-perubahan apapun yang terjadi. Iya. Itu hal prinsip mungkin Mas Eko. Jadi saya malah bisa bilang Pak, kalau dilihat dari pembicaraan dan penjelasan dari Mas Jayu tadi, nerimo ini sebenarnya level kastanya udah tinggi sekali tuh.
udah level wisdom. Betul. Betul ya, bukan Betul lagi sekali. bicara masalah kebutuhan fisik, kebutuhan pribadi gitu ya, tapi sudah berada di dalam sikap hidup yang sangat bijaksana itu. Betul. Ya, Betul ya. sekali Mas Eko. Nah, itu teman-teman sekalian, nah terutama generasi muda yang mungkin masih asing dengan kata nerimo, browsing lah. Apa itu nerimo? Dan saya rasa saya jadi kepikiran kita bikin buku judulnya nerimo ya. Bisa Keren juga, juga Mas. tuh ya, Betul. Bang, menggali dari kultur kita, Kultur dan di kita. dalamnya tuh punya dimensi yang sangat luas sekali. Betul. Ada afeksinya, ada behaviornya, ada etiknya, semua masuk ke dalam satu Betul. konsep Justru dari nenek kita moyang kita dari itu. khasanah nenek moyang kita sendiri yang kita Iya. coba angkat ya. Ya. Nggak usah malu-malu, bukan berarti sesuatu yang dari dalam itu kurang bagus kan gitu Ya, maksudnya. dan nerimo itu bukan artinya kalah, bukan artinya lemah gitu kan, sebaliknya. Kekuatan itu. Kekuatan itu. Nggak sembarang orang bisa melakukan Betul, itu. tidak sembarang orang bisa apa? Menjadi orang yang nerimo. Jadi yang baru menikah kasih anak pertama namanya nerimo. Biar dari kecil sudah dilatih gitu ya. Kalau cowok su nerimo, kalau cewek su nerimo wati ya. Gitu. Jadi dari kecil nggak usah dilatih lagi, mereka otomatis sudah menjadi pribadi yang nerimo. Mas Jayu tolong last quotes untuk teman-teman di rumah nih. Baik. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa, jangan merasa khawatir ketika kita ditantang untuk bisa tampil dengan konsep nerimo tadi, bahwa nerimo adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Mari kita miliki kemampuan untuk nerimo tadi agar kita siap untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan berbagai situasi yang semakin sulit ke depan ini. Demikian. Luar biasa Mas Jayud. Salam nerimo, salam pemenang.